alhamdulillah hari ini selesai acara akikahan kita Arzan Kaisar Farizal. Alhamdulillah lancar semuanya, doain semoga Arzan jadi anak yang soleh, sehat, yang paling penting panjang umur, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kebahagiaan. Mau tahu keseruan akikahannya Arzan? Jangan lupa nonton TV, like, share, komen, dan subscribe. Selamat pagi, Kisyu, assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau lihat potong kambing secara langsung akikah buat Arzan. Arzan Kaisar. Emang kambingnya cakep banget. Yang manakah kambing Arzan? Kalau cowok tuh 2 ya? Iya. Kalau cewek tuh 1. Bang, ini nyeruduk nggak? Ya iyalah, pakai ditanya lagi Kisyu ya. Ini hitam, ini bagus. Ini Nah kan ibu pilihnya juga ini kan. Ini. Ibu udah bilang sifat. Jadi guys, kita mau milih kambing buat Arzan, bisa langsung disembelih, kita lihat. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kaisar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kisyu, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita ada acara akikahnya Arzan. Mudah-mudahan akikah ini berkah, Arzan dikasih kesehatan, kesehatan, panjang umur. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah. Doain yang baik-baik ya, Kisyu, buat Arzan ya. Hari ini akan ada pengajian seperti biasa, akikahan, asrokal, dan lain-lain. Pokoknya ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau ada acara syukuran buat cucu ayah, bersyukur pada Allah bahwa kita masih percaya terima cucu Arzan Kaisar Farizal. Syukurannya biasa kan kita gunting rambut ya, akikah. Hari ini kita dihibur oleh tim Asyifa. Alhamdulillah, terima kasih banyak udah luangin waktunya selalu nih buat keluarga ayah. Ini udah rasa keluarga kita mah, Masya Allah. Soalnya ini Ustaznya ini gue lagi kebetulan berbarengan acara. Jadi perhatian sholawat ini udah luar biasa. Aduh, kalau dengarnya hati rasanya keluarga. Makanya selalu kita panggil sholawat Asyifa. Ikutin terus Kisyu, hari ini kita mudah-mudahan acara lancar, babynya sehat, dan keluarga itu juga sehat semua. Aduh, Yang tercinta, yang berbahagia, Ananda Asyifa Nur Aini, istri dari Ananda Nanda Fakhrizal, yang telah diberikan amanah oleh Allah, buah hati yang ketiga yang insya Allah menjadi tali pengikat kebahagiaan. Ananda yang diberi nama Arzan Kaisar Fakhrizal insya Allah akan menjadi anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun, anak yang ahlul Quran, anak yang mulia hidupnya dan dimuliakan hidupnya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Mei
Maksud dan tujuan kami mengundang saudara-saudara serta sahabat dalam rangka melaksanakan tasyakuran akikah atas kelahiran anak ketiga kami, memberi kepercayaan kepada kita lagi anak laki-laki yang bernama Arzan Kaisar Fahrizal yang lahir pada tanggal Sabtu 18 April 2026 di jam 7:05 di Rumah Sakit Brawijaya. Alhamdulillah dengan kondisi yang sempurna dan sehat walafiat. Nah, hari ini saya bersyukur dihadiri oleh keluarga besar dalam rangka tasyakuran akikah cucu saya nih, surut bangga. Ya Allah, ini lagi gandulan mulu. Jadi saya bersyukur pada Allah, doa kita dijabah dan dikabul, doa juga istri. Jadi hari ini kita mendapat cucu lagi, seorang laki-laki yang tampan dan ganteng yang bernama Arzan Kaisar Fahrizal. Mudah-mudahan cucu saya ini diberikan kesehatan, panjang umur, jadi anak yang soleh, sayang kepada mama papa dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Salam alaika ya Rasul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Samaituka bima samakallahu barakallahu laka wa barakalaika. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai putraku, hari ini saya umumkan dan resmikan. Ayah berikan namamu dengan nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Arzan Isar Fahrizal bin Nanda Fahrizal. Ya Allah yang Maha Esa, jadikanlah Arzan Kaisar Fahrizal menjadi anak yang istiqomah dalam bertauhid kepadamu. Jadikanlah Arzan Kaisar Fahrizal sebagai hamba-Mu yang soleh, tumbuh sehat dan cerdas dengan berbekal iman dan takwa, yang patuh dalam menjalankan perintah-Mu, dalam meraih hidup berbahagia yang Kau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lengkapilah Arzan Kaisar Fahrizal dengan perasaan cinta dan perhatian terhadap orang tuanya, menyayangi kakek neneknya serta keluarga kami. Jadikanlah Arzan Kaisar Fahrizal anak yang menyenangkan pandangan mata bagi kami kedua orang tuanya. Jadikanlah anak kami Arzan Fahrizal, Kaisar Fahrizal lemah lembut, sopan santun, rendah hati, jujur, serta tabah kelak dewasa nanti. Ya Allah yang Maha memberi ilmu, berikanlah Arzan Kaisar Fahrizal dengan ilmu yang luas, akhlak yang mulia, iman yang kuat, dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik masalah agama maupun bangsa. Jadikanlah ya Allah Arzan Kaisar Fahrizal anak kami ini mampu mewujudkan cita-citanya, tidak tenggelam dalam angan-angannya, seorang anak yang mengenal Allah dan dirinya. Dan pada akhirnya ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Penjaga, maka hamba mohon kepadamu ya Allah, jagalah anak-anak dan keturunan kami di saat nanti mata kami terpejam selamanya, menjadi doa bagi kami dan membawa nama baik dalam keluarga kami dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, berkali-kali saya diundang baru tembus hari ini. Setiap tahun diundang, setiap ada acara saya diundang, tapi tidak bisa datang-datang. Baru kali ini, makanya saya puas, bangga dan bersyukur bisa hadir hari ini. Saya sudah nyatakan benar apa yang dikatakan di Brownies. Gak punya sempit, selalu dicandain. Wah, ayo itu gangnya sempit, benar adanya. Alhamdulillah. Tapi saya katakan ini berkah. Rumah ini berkah. Tolong jangan dijual ini rumah. Soalnya ada kos-kosannya di atas. Alhamdulillah. Karena Ayu Ting Ting tinggal di sini, keluarganya dapat keberkahan juga semua tetangganya. Berapa ekor satu tahun ini? 4 ekor. Sengaja saya bocorin supaya berharap semua dapat. Jamaah, makasih banyak atas undangannya, luar biasa. Selamat ya punya anak putra. Di putrinya sudah sibuk. Persis sama dengan saya. Anak kedua saya juga meninggal. Kemudian Allah kasih anak ketiga, keempat dan kelima. Ya sebenarnya anak saya itu 5, meninggal yang kedua. Jamaah, mohon maaf saya puasa, tidak apa-apa ya. Karena saya puasa tiap hari semenjak istri saya meninggal, saya langsung puasa tiap hari. Udah 7 tahun. Jadi minta maaf saya tidak pernah makan di acara, tapi saya membungkus. Jamaah, ayo pertama-tama pujilah Allah. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa
Satu buat kita, anak itu hadiah dari Allah. Anak itu hadiah dari Allah. Anak perempuan milik ayahnya, anak laki-laki milik ibunya. Iya. Jamaah, tahu nggak? Anak itu anugerah, hadiah. Tapi anak itu sekaligus amanah dari Allah. Apa maksudnya amanah? Allah titipkan buat kita untuk dijaga. Tidak boleh anak dimarahin. Tidak boleh anak dipukul. Dengerin. Dengerin. Lipstik yang paling merah dia. Namanya juga janda katanya. Bu, anak itu ada 4 dalam Quran. 1, anak itu ujian. Bisa lulus atau tidak enggak ngadapin anak. Saya punya anak 4, 16, 14, 12, 10 usianya. Tidak pernah saya marah sama anak. Nggak boleh anak dimarahin. Nggak boleh anak dipukul. Betul? Bu, angkat tangan yang suka mukul anak. Kadang-kadang. Nggak boleh ya? Sabar ya Ayu. Tapi gara-gara itu Ayu berhasil didikan orang tua. Kalau nggak dipukul ya nggak sakit. Ya, emas itu akan jadi cincin kalau dipukul. Tapi lihat dulu, haram memukul diri ke atas. Haram. Haram mukul dari depan. Kalaupun harus mukul belakang, cari yang paling empuk. Dan tidak boleh diangkat tangan. Artinya apa? Hanya sekedar kalau dia tahu kalau dia salah. Yang kedua, jamaah, anak adalah musuh. Nauzubillah. Iya, musuh. Jangan sampai anak kita jadi musuh ya. Jangan sampai anak kita jadi musuh. Apa itu? Melawan orang tua. Tolong kalau anak makan, sisa anak dimakan. Supaya nanti penghasilannya kita bisa nikmati. Oke? Kalau anak makan, sisanya anak kita makan. Sebagai syarat mudah-mudahan nanti anakku berpenghasilan, saya bisa makan hasilnya. Itu. Yang ketiga, anak itu perhiasan. Tahu gak perhiasan? Kita bangga dengan anak. Anak saya mah cantik. Saya suka itu. Iya. Kita harus doakan anak. Kullu kalam ad-doa. Setiap ucapan adalah doa. Maka berucap yang baik-baik. Kasih bangun anak. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Bu, kasih bangun anak apa bacanya? Assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Keselamatan atasku. Yang keempat, ulangi. Yang pertama apa tadi Bu? Ujian. Kemudian musuh. Perhiasan. Ini yang keempat. Qurratul Ain. Apa itu? Penyejuk mata hati. Pernah nangis bahagia nggak gara-gara anak? Karena dinaikin umroh kan? Didaftarin haji. Ibu bahagia mana? Dikasih naik haji atau dikasih brosur haji? Ayo itu sama-sama. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Jadikan anakku anak soleh. Ya.
jadikan anakku anak soleh. Nanti sambil gendong, nanti kalau malam baca surah Ar-Rahman sambil gendong. Makanya tadi waktu salawat saya gendong cepat supaya disalawatin. Amin. Maaf ya, 3.600 yang dorong anak bayi itu. Berapa Bu? 3.600. Makanya anak-anak kecil boleh main boneka. Tidak akan masuk setan di boneka itu selama masih disentuh anak bayi, karena masih ada malaikatnya. Kalau nenek-nenek tidak boleh lagi. Masa nenek-nenek bawa labu? Mana? Biasanya ada keselit itu di tas-tasnya. Ya itu ada. Jamaah, baiklah karena waktu saya mulai ceramahnya. Belum. Pokoknya ceramah ini panjang. Anda puas, saya lemas. Ibu tahu nggak baca tulisan Cina itu? Tulisan Korea. Tahu nggak Pak? Tahu? Kebetulan saya juga tidak tahu. Dengerin. Tolong camkan, anak itu akan membawa kita ke surga. Tidak semua orang diberi anak. Ayu dikasih anak, itu berkah. Dijaga bilkisnya, dijaga anaknya. Amin. Insya Allah sudah ada anaknya yang 1 bulan yang meninggal itu. 2 bulan. 2 bulan itu berarti sudah jadi anak kita. Amin. Itu sudah penghuni surga itu. Ada 2 anak yang masuk surga langsung. Anak yang belum balik, masih bayi meninggal, itu membawa orang tuanya masuk ke surga. Nanti manggil-manggil, bawain cerek, bawain cerek air Al-Kausar, memberi minum orang tuanya. Makanya yang kedua, anak yang agak spesial, itu luar biasa itu. Jadi anak yang punya anak spesial, tenang aja, itu yang akan nuntun nanti kita ke surga. Yang penting sabar kita merawatnya. Ibu, anak itu dibentuk oleh 4. Nih sebenarnya yang dijagain maknya bapaknya. Berjanji saat ini jangan pernah marahin anak, jangan pernah mukul anak, tuntun anak. Amin. Kalaupun marah sama anak, tapi marahnya bukan benci anak, tapi benci perbuatan anak. Betul tidak? Tidak boleh. Gak boleh ya, Bu. Jangan ya. 1, anak dibentuk oleh ayah. Yang pertama, ayah sebagai penanggung jawab, bertanggung jawab atas 3: nafkah, perlindungan, pendidikan. Jadi ayah bertanggung jawab atas 3. Bertanggung jawab atas apa tadi? Nafkah. Apa itu nafkah? Kebutuhan. Semua kebutuhan anak harus ayah siapin. Kalau perlu sekarang siapin rekening buat anak. Iya. Atau buatin Instagram anak. Ibu memberi kasih sayang. Silakan sibuk, tapi ada 5 yang tidak boleh tidak ada. Bu, dengerin. Catat. Handphone, itu gunanya handphone. 1, ibu tidak boleh tidak ada di sisi anak ketika anak sakit. Kalau anak sakit, obatnya ada di ibu. Setengah dari kesembuhan adalah ketenangan.
dan ketenangan itu ada pada ibu. Semua obat ada obat penenangnya. Bu, ibu tidak boleh tidak ada di sisi anak ketika anak sakit. 2, ibu harus ada di sisi anak ketika anak sedih. Karena ibu adalah tempat curhat terbaik. Bapak jangan curhat di bapak, karena bapak memberi solusi. Pak, pensilku hilang, besok kita beli. Coba Pak, Ibu, di mana kau simpan? Pak, semalam aku berkemah sepatuku hilang. Kata bapaknya, besok kita beli. Kalau ibu, di mana kau simpan? Ambil. Cari. Jangan beli, cari. Dia langsung ambil handphone. Grup sekolah. Siapa yang menemukan sepatu anak saya? Betul. Yang ketiga, ibu harus ada di sisi anak ketika anak berprestasi. Kalau terima rapor paling cocok ibu dia datang, jangan bapak. Kalau bapak, biasa gitu. Tapi kalau ibu, betul tidak? Bu, maaf ya. Kalau anak-anak tampil penamatan, siapa yang sibuk? Anaknya penamatan, emaknya yang seragam. Betul tidak? Anaknya tampil drama, emaknya yang ke salon. Saya tampil main drama sebagai apa? Sebagai pohon. Bu, dengerin. Ibu harus ada di sisi anak ketika yang keempat. Coba yang pertama tadi apa? Sakit. 2, sedih. 3, berprestasi. 4, ketika anak liburan. Anak liburan, ibu yang menemani, bapak ongkosnya aja. Pak, bajuku basah. Pakai aja dulu nanti kering. Kalau ibu ganti. Pak, lapar. Tidur aja dulu, nanti kita mampir rest area. Sampai rest area anaknya tidur 12 Bandung. Kalau ibu belum berangkat udah disuapin, udah kenyang, baru ke mobil. Itu pun bawa bekal. Seandainya kulkas bisa dibawa. Itu mampir lagi di Alfamart, sama mampir lagi di rest area, makan lagi di situ. Itulah ibu. Tepuk tangan buat ibu. Bu, aus mah pasti ada tumbler. Kalau bapak jangan, nanti pipis. Kalau ibu buat tumbler, bahkan bawa botol minum sendiri. Ke restoran aja bawa minum sendiri. Karena di restoran harganya 15, di luar harganya 3.000. Betul tidak? Yang kelima, ibu harus ada di sisi anak ketika anak kejadian sekali seumur hidup. Menikah, akikah, sunat. Ini nggak lama sunat lagi tuh. Umur berapa kalau sunat? Ya 10 tahun besar. Kalau di Sunda kan baru lahir langsung sunat. TK sudah sunat. Kita mah SMP ya.
10 tahun bagus. 10 tahun. Sebelum dia balik lah. Sebelum ya nanti disebut nanti pengantin sunat. Berarti 10 tahun lagi kita datang ya. Lama. Ini bagus bikin acara kita. Tahu nggak kita itu maknanya apa? Syukuran atas lahirnya anak. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Sekali lagi. Masya Allah. Ibu mau lahiran. Dengerin. Yang membentuk anak yang ketiga. Siapa yang membentuk anak ketiga? Lingkungan. Makanya saya bilang tolong dijaga lingkungan ini. Ini mahal ini lingkungannya. Dari ujung tadi sana udah tahu kalau ada acara di sini. Tidak bakalan hilang kita. Saya tadi ke sana. Karena janjian di sana, muter lagi saya. Kau gitu bisa aja ke sini lagi ya. Jamaah. Ya Allah, berkahi tempat ini sebagaimana Engkau telah memberkati tempat-tempat sebelum tempat ini. Berkahi ini berapa kali potong sapi di sini. Saya lihat itu agarnya yang saya kenal. Kalau nonton infotainment, sini potong sapi. Lihat, Masya Allah, 4 ekor loh. Amin. Apalagi yang keempat, jadi lingkungan. Satu lagi, bacaan. Cariin sekolah yang baik buat anak, guru yang baik. Ada 7 ilmu tidak boleh tidak dikuasai anak. 1, ilmu nenek. Cucu harus dekat dengan neneknya. Siapa cucu dekat sama nenek pasti pinter. Bilqis pinter karena dekat dengan kakek neneknya. Ya. Kenapa? Jamaah, cucu yang tinggal sama nenek pasti pinter. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Cucu yang tinggal sama nenek pasti banyak uangnya. Lihat aja gelangnya. Satu gram sekarang 2.700.000. Tahu lah, kita orang Makassar dikit-dikit berdemas untuk kasih orang. Iya, balikin uang panai. Jamaah, tahu nggak? Cucu yang tinggal sama nenek jarang sakit. Tanpa kita sadari, jarang sakit. Karena kapan cucunya sakit, nenek bilang mau pinter. Sakit demam anak cucunya, oh nggak usah panik, mau tumbuh giginya. Mana cucunya sudah 21 tahun. Gigi apa lagi yang mau tumbuh itu? Dan tidak pernah minum obat kalau cucu sakit. Karena nenek punya obat segala penyakit. Namanya bawang merah. Sama minyak telur. Kasih kunyit. Habis itu digoreng. Itulah nenek. Makasih banyak. Makanya tadi saya pilih siapa yang paling tua di sini. Untuk doa tadi saya sudah dapat. Umurnya 70. Coba. Umur 74 loh. Awet muda kayak 73. Ini orang baik ini. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Karena itu pembunuhan. Yang kedua, ilmu Nabi Nuh. Kalau tadi ilmu Nabi Adam, ada 7 ilmu yang harus dibekali anak. Ilmu Nabi Adam, nenek.
Kalau nenek minta, bawakan saya cucuku, bawain. Ingat, tinggalnya di Cimanggis. Kalau pada saat diminta cucunya, bawain. Bawain. Cucu sudah berapa? Oh, nggak aman. Ini aja. Sudah banyak dia. Bawain cucu, bosan sudah. Ini baru 3 ya. Ya. Alhamdulillah. Aman sih. Masih bisa. Yang hamil siapa sih sebenarnya? Dengerin jemaah. Nabi Adam, Nabi Nuh, anak kita ilmu Nabi Nuh. Apa ilmunya Nabi Nuh? Keterampilan. 1, 2, 3. Keterampilan. Terampil. Ini tadi saya kaget ada basket. Bilqis ya. Ada 2 AC di jalan, 3 ya. Masya Allah, mau saingan sama Irfan Hakim. Ada tanamannya. Berarti di sini orang hebat. Kalau mau lihat sifatnya orang, lihat rumahnya. Kalau banyak pintunya, berarti orang dermawan. Banyak pintunya. Ya, karena menjamu orang. Amin. Orang dermawan itu lihat rumahnya. Banyak binatang di sini. Berarti banyak rezekinya. Ajarin anak kita keterampilan. Ustaz, boleh nggak anak kita pakai HP? Kenapa tidak? Kalau kau tidak beliin HP anakmu, dia pakai HP neneknya. Betul tidak? Ini kayaknya sudah lama acara ini ya, dari pagi ya. Ini sudah jadi putri duyung saya. Tinggal disiram, jadi mermaid. Pasti alamatnya lama ceramahnya. Saya tadi balap-balap ke sini sudah telat, alhamdulillah. Biasanya kan akik itu panjang bacaannya, baca surah Rahman. Iya, karena itu doa. Ingat ya, karena ini takbir. Acara ini takbir. Rezeki, jodoh, ajak. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Udah. Sama Maya. Tidak lama lagi. Kalau saya ceramah sejam, udah baris. Umur berapa sih? 70. Ini 74, 70, 71. Orang yang berumur 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun sifat peduli, 50 tahun kemudahan urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa. Udah gugur dosa-dosanya. 80 tercatat sebagai penghuni surga. 6 tahun lagi dia gugur dosa-dosanya, penghuni surga. Siapa yang berusia 80 tercatat sebagai penghuni surga, dan 90 tahun tercatat di buku Yasin. Jamaah, bisa kita mulai ceramahnya? Suka-suka saya.
Pokoknya ini acara sampai sore. Anda puas, saya lemas. Dengerin. Ilmu Nabi Adam, ilmu nenek, ilmu Nabi Nuh, keterampilan bikin perahu, ilmu Nabi Yusuf. Ajarkan anak kita ilmu Nabi Yusuf. Apa ilmunya Nabi Yusuf? Keuangan. Harus punya keuangan. Amin. Yang keempat, Bu, keuangan ya. Anak punya tabungan? Harus punya tabungan. Yang keempat, ilmu apa yang keempat? Ilmu Nabi Isa. Ajarkan anak kita kesehatan. Mau anaknya sehat? Jaga makannya, jaga tidurnya, jaga mandinya. 2, 3. Jaga makannya, jaga tidurnya, jaga mandinya. Makan, tidur, mandi. 2, 3. Makan, tidur, mandi. Jaga makannya ya. Mau tahu nggak? Asupan makannya gizinya harus bagus. MPG. Makannya harus bagus. Amin. Bu, kasih makan anak-anaknya makanan yang halal ya. Halal, thayyiban, berkah. Ulangi. Halal, itu syaratnya. Kasih makan makanan yang halal, bukan hanya halal, tapi yang baik. Bukan hanya baik, tapi yang berkah. Yang berikutnya, tidurnya. Jangan tidur sesudah subuh, menolak rezeki. Tidur yang bagus itu jam 11. Sebelum jam 12. Namanya tidur kailula. Makanya ibu ini sudah mau tidur. Maaf ya Bu. Ini 3-3-nya 70 loh. Makanya kalau mereka berdiri pasti seukuran. Seukuran lah. Dengerin. Orang pendek itu bagus. Barang siapa orang pendek berjalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Pasti akan kena petir yang tinggi. Kakak. Insya Allah. Oh bontot. Anak keberapa? 6. Nomor 10. Wah. 13. Kok bisa sama ya? Saya juga 13 bersaudara. Saya anak ke-7. 6 kakak, 6 adik. Sekarang kami sisa berenam. Sisa 6. Sisanya udah meninggal semua. Ada 7 yang sudah meninggal. Kami sisa berenam. Enak kalau banyak bersaudara. Banyak masalah. Pasti banyak masalah. Kayaknya 4 ekor itu nggak cukup dan 13 bersaudara. Kalau itu berapa bersaudara? Wah. Amin. Luar biasa. Berkah selalu. Amin. Saya tadi dan lihat sana, jangan-jangan yang pojok itu ustazah.
Ustazah kan? Karena ustazah itu kudung di atas kudung, itu namanya jilbab. Ustazah itu karena baru kali ini pakai jilbab. Ya tahulah, masih kelihatan poninya. Baiklah, karena waktu. Yang kelima, ajarkan anak kita ilmu Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Bahasa. 1, 2, 3. Bahasa. Coba diulang. Bahasa. Mau kaya? Pelajari banyak bahasa. Semakin banyak bahasa yang kita kuasai, semakin kaya. Ada 5 bahasa. Bahasa ibu daerah, bahasa nasional Indonesia, internasional Inggris, bahasa agama Quran. Satu lagi bahasa ekonomi bebas. Mau bahasa Korea, oh boleh. Hamsamida, Cici Paramida, Wanda Hamida. Sarangi. Saya pernah ke Korea sudah 3 kali. Ternyata orang Korea itu begini karena nggak mau. Simple. Katanya ini cinta ya. Bagus. Baiklah, karena waktu. Yang ke-6, ini belum mulai ceramahnya. Karena kita mau bahas akikah, ini belum dimulai. Sabar ya. Yang ke-6, ajarkan ilmu Nabi Musa kepemimpinan. Anak laki-laki ya, beda anak perempuan. Anak laki-laki itu kebanggaan, kalau perempuan kesayangan. Jadi betul-betul anak itu diberikan tanggung jawab yang besar buat makanya anak laki-laki kalau akikah 2 ekor. Suara apa itu? Salah. Itu suara saya. Kalau anak kambing, Bu, suaranya ke atas. Karena lagi nyusu. Kalau kambing perempuan, suaranya ke bawah. Kenapa? Nyusuin. Kalau kambing laki-laki, jantan. Kenapa? Nggak nyusu. Yang ke-7. Apa yang ke-7? Ilmu Nabi Ibrahim, ilmu agama. Tanamkan 3 cari sekolah. 1, bagus akidahnya. Jangan sekolah sembarangan, yang akidahnya bagus. Yang kedua, yang ibadahnya. Amin. Ngajarin salat, ngaji, itu. Yang ketiga, yang akhlaknya bagus. Ini syaratnya kalau cari sekolah buat anak. Ya, bisa. Sekarang kan banyak sekolah macam-macam. Yang penting 3 syarat ini harus ada. Apa, Bu? Akidah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Baiklah, karena waktu, akikah menghilangkan nyawa binatang, menghilangkan sifat kebinatangan. Pinter 21, 7, 14, 21. Tadi anak baru umur 21 hari. Alhamdulillah. Dan ingat, akikah harus dilaksanakan meskipun sudah telat, tidak apa-apa. Udah gede, masih boleh tadi akikah sudah gede? Bisa. Cuma potongnya kambing itu sebut namanya dia tebusan dari apinya neraka. Dan akikah itu
adalah akte lahirnya anak kita di hari kemudian. Akte anak kita di hari kemudian. Anakku, kapan kau sebut saya anakmu? Apa? Akikah. Menghilangkan sifat kebinatangan. Jadi anak-anak yang diakikah itu mudah-mudahan sudah hilang sifat binatangnya. Jadi kalau suaminya ibu bandel, akikah. Jangan sampai belum diakikah. Ayo angkat tangannya yuk, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah Ananda Arsan Kaisar Fahrizal menjadi anak yang soleh, penyejuk mata hati orang tuanya. Anugerahkanlah karunia, anugerah yang luar biasa dari Ananda Kaisar. Ya Allah, ridhailah, tambahkanlah nikmatnya. Allahumma ghina bi ilmi syahida bi ilmu aqnam taqajjal min al-afiyah. Muliakan dunia di akhirat, tambahkan ilmu, tambahkan ketakwaan, berikan kesehatan. Ya Allah, atas nikmatnya anugerah yang Kau berikan. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya Allah, saya ibunya, panjangkanlah umur hamba agar bisa mendampingi anakku, mencapai cita-citanya. Buat Ananda yang sudah mendahului, itu adalah rahmat Allah buat kita. Itu penghuni surga. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Alhamdulillah hari ini selesai acara akikahan kita Arzan Kaisar Fahrizal. Alhamdulillah lancar semuanya, doain semoga Arzan jadi anak yang soleh, sehat, yang paling penting panjang umur, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kebahagiaan. Oke, terima kasih sekali lagi Kishu yang mau tahu keseruan akikahannya Arzan. Jangan lupa nonton Kishu TV, like, share, comment, subscribe.